Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, di dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan yang timbul dan tenggelam. Masalah bisa tiba-tiba terjadi dengan tidak kita sangka-sangka. Ada juga persoalan yang timbul dikarenakan keadaan dan lingkungan. Bisa juga masalah ada karena kecerobohan dan kurang perhitungan dari diri kita sendiri. Selesai masalah, satu timbul masalah lain, baik itu persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga sering kita berpikir kalau banyak uang pasti masalah akan terselesaikan dengan mudah dan gampang. Sehingga kita bekerja sedemikian keras untuk menghasilkan uang yang banyak. Saat target itu tercapai, timbul kesehatan kita yang terkena dampak efek karena kita kerja keras yang demikian rupa. Apakah itu salah? Kita bingung jadinya. Gak punya uang, bingung. Punya uang, banyak juga bingung. Jadi mumet. Mengapa mumet? Sebentar kita akan dapat jawabannya dari Ibu Pendeta Lois yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dengan judul Mumet. Namun sebelumnya rekan saya Yosi dan Maya bersama JCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, untuk tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Meskipun masalah di setiap hidup kita tidak pernah pergi ya Bapak Ibu, tapi Tuhan yang baik juga tidak pernah pergi dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu kenapa enggak kita sore hari ini mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, sebab pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami
kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Karena apa? Karena anugerah Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Sehingga sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak akan ada di tempat ini. Tapi anugerah Tuhan yang membuat kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Dalam kehidupan ini banyak sekali lika-liku yang membuat hidup kita tidak bisa berjalan lancar dan mulus. Ya, kita tidak bisa selalu senang, kita juga tidak bisa selalu bersedih. Ya, banyak hal yang kita rencanakan dalam hidup, tapi semuanya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tiap orang memiliki harapan, tapi seringkali harapan itu tidak seindah yang kita impikan, yang kita harapkan. Dan karena semuanya itu seringkali membuat manusia jadi mumet. Ngerti artinya mumet? Ya, mumet. Karena apa? Karena tidak bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu hati kita gelisah dan mumet. Saudara-saudara, ada seorang mbah di pasar Bringharjo, Jogja. Jualannya itu gudeg. Namanya itu Mbah Pon. Saat ini usianya itu sudah kurang lebih 90 tahun. Tapi dia masih jualan gudeg, saudara-saudara. Dan Mbah Pon ini ditinggal oleh suaminya sejak dia kurang lebih umur 40-an tahun. Jadi sejak umur 40 tahun dia sudah menjanda dengan 5 orang anak. Yang luar biasanya, orang yang sederhana ini mampu mengangkat anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Saudara-saudara, ada 2 orang anaknya lulus dari Universitas Gadjah Mada Jogja, 2 anaknya lulus dari ITB Bandung, dan 1 anaknya lulus dari Universitas Indonesia Jakarta. Nah, kisah Mbah Pon yang berhasil menuntaskan atau membawa anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi ini dilihat dan diketahui oleh para sarjana. Lalu para sarjana ini mengadakan seminar, ya, ingin tahu apa sih rahasianya Mbah ini kok bisa menuntaskan anak-anaknya sehingga anak-anak itu punya pendidikan yang baik dan bergelar. Lalu timbul tanya jawab, ya. Mula-mula Mbah itu ditanya, Mbah, kalau anak-anak dulu itu nakal, ya, apa yang Mbah lakukan? Si Mbah ini jawabnya sederhana. Ya, nek bocah yang nakal ya dikandani. Ngerti dikandani? Dikandani itu diomongin, ya. Kalau bocah yang nakal ya dikandani, diomongin, dinasehati. Wah, hebat ya, jawabannya sederhana. Lalu mahasiswa itu tanya lagi, Mbah, anaknya kan 5, semua sekolah dan semua berhasil. Gimana kalau pas bayar uang sekolah itu Mbah nggak punya uang? Ya, gimana caranya Mbah bayar uang sekolah? Lalu Mbah ini berkata apa? Kalau harus bayar uang sekolah ya dibayar, katanya. Enak sekali jawabannya. Kalau harus bayar uang sekolah ya dibayar, katanya. Lalu orang-orang itu nggak puas, kok enak sekali sih jawabannya, kok enteng banget gitu ya. Lalu tiba-tiba ada seorang mahasiswa bertanya, Mbah pernah punya masalah enggak? Si Mbah ini tanya, masalah itu apa sih? Ya, masalah itu apa? Masalah itu yang seperti apa? Katanya. Lalu mahasiswa itu berkata, misalnya kalau Mbah ditagih uang sekolah bersama-sama untuk 5 anak, ya. Dan waktu itu Mbah nggak punya uang, apa yang akan Mbah lakukan? Oh itu toh gampang katanya. Dia bilang begitu ya. Kalau pas tidak ada uang, ya saya berdoa minta Gusti Allah untuk memberkati. Dan besok paginya gudeg saya tuh laris. Sampai saya bisa punya uang untuk bayar uang sekolah. Jawabannya itu sangat sederhana. Ya, sangat sederhana dan tidak neko-neko.
Saudara-saudara, jawaban Mbah Pon ini membuat para seminar atau para mahasiswa itu tercengang. Mbah Pon seolah tidak punya masalah hidup. Tidak pernah menganggap hidupnya itu bermasalah. Mengapa? Karena dia sudah menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, kisah Mbah Pon yang sederhana ini mengajarkan kepada kita semua. Kita memang hidup di dalam dunia, ya. Kita menghadapi kehidupan sehari-hari yang bikin kita mumet. Karena apa kita mumet? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak perlu mumet, ya. Mumet itu artinya apa sih? Mumet itu artinya pusing atau pening, ya. Nah, tapi yang dimaksud mumet di sini bukan pusing atau pening sakit, bukan. Mumet ini merupakan satu keluhan yang disebabkan karena pekerjaan yang banyak, karena pekerjaan yang numpuk, ya, atau bisa juga karena masalah hidup yang tidak terselesaikan. Itu mumet, membuat orang jadi mumet. Saudara-saudara, keadaan mumet ini dialami dari bayi lahir sampai kakek nenek. Coba siapa yang mengerti bahasa tangis bayi? Bayi kalau haus nangis. Kalau tidur kelamaan bangun nangis. Kalau ngompol nangis. Kalau buang air besar nangis. Kalau kepingin digendong nangis. Ada yang bisa mengerti bahasa nangis? Enggak ada. Bayinya sendiri mumet, orang tuanya juga mumet. Saudara-saudara. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita memang tanpa Tuhan hidup kita akan mumet. Ya, saya mengajar di STT Soteria bikin baju. Kalau orang bikin baju kan harus bikin pola kan ya. Dan pola itu memerlukan matematika, tambah, kurang, bagi, kali. Nah, kira-kira matematika tambah, kurang, bagi, kali diajarkan pada saat kapan? SD kan? Nah, saya ngajar. Terus saya bilang, 1/3 kali 36 berapa? 1/3 kali itu, enggak tahu katanya. Hah? Kamu sekolah keras berapa? Kok bisa masuk Soteria? Kan harusnya lulusan SMA. Masa 1/3 kali 36 enggak tahu? Ya, saudara-saudara, itu bikin mumet. Kadang-kadang juga bikin emosi. Ya kan? Sudah diajari kok bodoh banget gitu loh, ya. Nah, itu mumet itu seperti itu. Saya pernah bagi angpau waktu Imlek. Saya kasih 50.000 uang baru. Semua terima rata 50.000. Tiba-tiba ada anak kecil nangis. Enggak mau ini, cuma selembar katanya. Loh, saya kaget kenapa ya? Saya lihat loh, itu sampul saya. Ada masalah apa ya dengan uang itu ya? Lalu ibunya berkata, biasanya dia cuma terima 1.000-an katanya. Oh, jadi dia mau terima uang 1.000-an. Ya sudah 50-nya saya ambil, saya kasih di dompet saya ada 6.000, saya kasih 6.000. Mumet kan? Dikasih 50.000 enggak mau. Maunya 6.000. Jadi saya untung, enggak rugi. Saudara-saudara. Nah, begitu usia ini berlanjut ya. Dan mumet itu terus menyertai kehidupan manusia. Ada seorang pemuda dari Boyolali yang lagi viral. Dia lulus SMA, mendaftar di universitas luar negeri. Diterima di 7 universitas luar negeri terkemuka. Bingung dia milih mau yang mana. Ya, bingung milih. Akhirnya dia memilih Universitas of British Columbia. Ada Curtin juga loh. Sampai saya bilang sama Jul, kalau anak itu diterima di Curtin berarti ketemu kamu. Sayangnya dia milihnya lain, saya bilang begitu. Ya, nah itu menunjukkan pada kita dari kecil sampai remaja, pemuda, sampai kakek nenek itu tetap mumet itu ada. Kalau orang sudah berkeluarga, yang diperlukan apa? Pekerjaan. Suami pergi dari pagi sampai malam bekerja,
mencari uang. Istri di rumah dari pagi sampai malam juga menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kadang-kadang suami pulang dengan capek, dia mengatakan, "Mah, makanannya mana?" "Belum masak." "Loh, seharian di rumah kok belum masak?" Katanya, "Aku masih sibuk." Mumet kan? Dijawab seperti itu, pulang lapar gak ada makanan. Saudara-saudara, nah orang tua sesudah lansia ya juga ngalami mumet. Kalau apa? Kalau tidak dihargai dan tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Ada orang di Surabaya, seorang ibu, dia janda, anak-anaknya sudah berkeluarga masing-masing, dia tinggal di rumah sendirian. Dikasih pembantu enggak mau, dikasih teman anak enggak mau, dikasih teman cucu juga enggak mau, pokoknya mau sendiri. Tiba-tiba ibu ini tidak ada kabarnya selama berhari-hari. Nah, ketika dicari, diselidiki, ternyata ibu ini sudah meninggal tanpa diketahui oleh siapapun. Tetangga enggak tahu, anak mantu enggak tahu, cucu-cucu juga enggak tahu. Mumet kan? Kalau orang tua egois, enggak mau ditemani, akhirnya mengalami seperti itu. Saudara-saudara, jadi mumet ini dialami oleh semua orang, ya, dari kecil sampai dewasa. Ada yang berani berkata, "Saya enggak pernah mumet"? Coba angkat tangan. Siapa yang enggak pernah mumet? Saudara-saudara, tidak ada. Orang rohani mengatakan, enggak boleh ngomong mumet. Jangan berkata mumet, nanti hidupmu akan jadi mumet. Saya berkata, enggak usah berkata mumet, enggak usah ngomong mumet. Memang hidup itu sudah mumet. Saudara-saudara, Rick Warren mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif dan pikiran yang tenang dalam hidupnya. Kalau kita tidak mau mumet, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dengan hidup dekat dengan Tuhan, kita akan punya pikiran yang positif. Kita akan punya pikiran yang diberikan ketenangan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak gemerungsung. Ya, saudara-saudara, karena itu jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena kita tidak pernah tahu masalah yang mereka hadapi. Masalah tiap orang itu berbeda. Syukuri setiap kesehatan dan hidup yang Tuhan berikan. Maksimalkan apa yang kita miliki dan teruslah berkarya. Kejarlah versi diri yang terbaik, yaitu mencoba melakukan hal-hal yang baru, mengejar mimpi sampai dapat, ya, pertahankan motivasi dalam diri dan teruslah berperilaku yang baik, serta fokus pada diri sendiri, bukan pada diri orang lain. Anthony Robbins mengatakan, nasib manusia ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi lakukan tindakan-tindakan positif yang akan memberkati hidup kita masing-masing. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan negatif yang tidak berguna. Tapi lakukan tindakan-tindakan positif yang memberkati hidup saudara dan saya. Kita akan memeriksa sebuah contoh dalam Mazmur pasal 37 ayat 21 sampai 25. Di situ diberikan contoh tentang dua kehidupan manusia, ya. Kita baca ayat-ayatnya lebih dahulu, ayat 21 sampai 25. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Dua macam kehidupan manusia. Yang pertama orang fasik. Ya, orang fasik
Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak percaya kepada Tuhan dengan benar-benar. Mengaku percaya, tetapi tidak mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga perilakunya seringkali tidak benar. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang fasik? Dikatakan tadi berani meminjam, ya. Berani meminjam tetapi tidak membayar kembali. Berani utang tapi tidak mau membayar kembali. Belajar lupa untuk mengembalikan hutangnya. Saudara-saudara, sehingga apa? Sehingga kehidupannya jadi mumet. Ya kan? Kalau orang utang belum mengembalikan utangnya, mumet enggak? Kepikiran terus, aduh aku masih utang, aku masih utang, aku masih utang. Ya, itu yang membuat dia mumet. Dan bukan hanya dirinya sendiri yang mumet, orang lain juga mumet. Karena apa? Karena enggak dibayar hutangnya. Saudara-saudara, kita harus mawas diri ya, supaya kita tidak hanya berani meminjam, tapi juga harus berani membayar kembali. Kalau kita berani meminjam lalu lupa mengembalikan, artinya kita bukan orang yang benar. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Yang kedua, orang fasik itu kejam. Tidak berperasaan. Kenapa? Perasaannya itu sudah mati. Tidak kenal keadilan. Ya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai karena ulah mereka kita dirugikan. Kita mengalami kesulitan sendiri. Tuhan ingin agar kita bersikap adil, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak mereka. Kalau kita utang pada mereka, berikan haknya, kembalikan, ya, supaya orang itu bisa menerima kembali haknya. Ada seorang ibu mengeluh pada anaknya, "Nak, kenapa ya orang-orang itu selalu datang pada ibu pinjam uang 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Padahal kan kita semuanya ini, kita semua kan hidupnya pas-pasan aja. Kenapa kok orang itu bisa datang kepada ibu dan mencari ibu?" Lalu apa jawab anaknya? Anaknya ini menjawab, "Kemungkinan besar Mak," katanya, "orang tidak melihat berapa banyak harta yang Mama punya. Tetapi orang itu melihat begitu besar kemurahan hati Mama yang gampang memberi. Sehingga orang gak sungkan untuk pinjam. Makanya Mak, jangan diperalat oleh mereka. Ya, karena Mama ini sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya pengertian yang baik." Saudara-saudara, kita harus waspada supaya kalau kita melakukan hal itu, kita hentikan. Itu bukan perbuatan orang benar. Itu perbuatan orang fasik. Ya, dalam hidup bergereja tidak diperkenankan utang mengutang, pinjam meminjam di antara kita. Mengapa? Karena akan membuat hubungan jadi rusak. Hubungan yang akrab, hubungan yang manis jadi seperti musuh. Nggak saling kenal. Saudara-saudara, kalau ada orang mau pinjam uang ya, misalnya mau pinjam 500.000 datang pada saudara, kasih aja 25.000. Bilang cukup 25.000 untuk kamu. Kalau mau pinjam 1 juta, kasih aja 75.000. Ya, itu harus kita lakukan, terapkan dalam hidup. Jangan terbawa emosi. Biasanya orang yang mau pinjam itu selalu punya cerpen dan cerber yang membuat kita kasihan. Dia nangis, kita ikut nangis. Ya kan? Terbawa emosi. Saya juga udah pernah kena itu, saudara-saudara. Dia nangis, gak punya susu buat anaknya, gak bisa beli ini itu dan lain-lainnya. Buat makan sehari-hari aja gak bisa, kadang-kadang puasa. Saya kasihan, akhirnya kena saudara-saudara. Nah, kita jangan terpancing oleh emosi seperti itu. Ya, emosi karena mereka datang dengan cerita pendek atau cerita bersambung yang menyedihkan. Karena itu sudah biasa mereka lakukan. Sehingga kalau kita waspada, kita tidak akan tertipu.
Ya, kita tidak akan kena jerat mereka. Dan orang fasik itu orang yang mau gampangan, mencari cara yang mudah. Dalam situasi sebelum pandemi dan pandemi banyak orang susah. Apalagi saat pandemi berlangsung, ada orang yang di PHK, tidak punya pekerjaan, tapi juga malas untuk cari kerja. Saudara-saudara, dia hanya mau mempertaruhkan untung rugi pada sesuatu yang tidak menentu. Lalu dia mulai main pinjaman online. Ya. Waktu itu ada sepasang suami istri datang pada saya. Dia minta waktu untuk konseling. Saya pikir untuk apa ya orang ini ya? Apa orang ini ribut? Apa berkelahi satu sama lain? Ya, ya udah saya terima. Lalu mereka cerita. Suaminya cerita. Saya terlibat pinjaman online sudah putaran kedua. Dia bilang begitu. Putaran pertama saya belum bisa bayar. Ini sekarang masuk putaran kedua. Saya belum bisa bayar. Saya ditawari putaran ketiga ini bisa menutup semua putaran pertama dan kedua. Kira-kira bagaimana Bu Pendeta? Saya katakan jangan diteruskan. Kalau kamu meneruskan pinjaman online itu, kamu akan terjerembab lebih dalam dan kamu akhirnya akan mati. Saya katakan gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dicicil, diangsur. Berapa kamu punya uang? Tutup. Berapa kamu punya uang? Tutup. Ya. Lalu dia taat, saudara-saudara. Dan dia terlepas dari pinjaman online. Saya melihat mereka bahagia sekarang. Mereka bisa bekerja dengan tenang. Suami istri bisa bekerja dengan tenang. Anak-anak juga bertumbuh dengan baik. Jangan kita gampang-gampang cari yang mudah. Yang kiranya memberikan kita sesuatu yang baik. Padahal apa yang diberikan itu menjerat kita. Belakangnya itu mengikat kita. Membuat kita sampai akhirnya bangkrut. Investasi, judi bola, judi online, ya, dan lain-lainnya. Ada robot-robot itu sekarang juga jangan dipercaya. Semua itu tidak memberikan keuntungan yang baik untuk kita. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman dari seorang saudara. Itu gambarnya saya juga sebarkan ke beberapa orang ya tentang itu WA dari kereta api. Janjinya apa? Kalau ngisi kuesioner dapat uang 2 juta sampai 20 juta. Siapa yang nggak mau ya? Cuma ngisi gitu aja kok. Terus dapat hadiah. Lalu saya lihat komentarnya. Semua bilang apa? Terima kasih karena sudah ditransfer. Terima kasih saya dapat hadiah nomplok. Terima kasih dan lain-lain. Itu semua komentar bohong. Itu semua komentar bodong. Yang membuat orang lain akan terjerat lebih banyak lagi. Ya. Lalu saya kirimkan ke beberapa jemaat. Maksudnya saya ingin tahu sampai di mana ya keinginan jemaatku ini untuk mendapatkan uang cuma-cuma. Dan ternyata jemaat GCC Purwokerto adalah orang-orang pilihan Tuhan yang tidak tamak dan benar-benar dalam kendali Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, mereka enggak tertarik. Malah mereka mengatakan pada saya, hati-hati tante, itu bohong. Ya, itu menipu, itu ini, itu dan lain-lain. Saya katakan, aku wis ngerti. Ya, aku wis ngerti, cuma aku mancing, kue terpikat enggak. Ya, saya katakan gitu pada orang itu. Aku udah tahu, cuma saya pengen tahu kamu ini loh. Bisa enggak dibohongi? Saudara-saudara, ada seorang saudara bilang apa? Nanti kalau aku dapat tak bagi katanya. Nah ini mau saya tagih sampai sekarang nanti. Sebab dia belum bagi sama saya. Ya, kita harus hati-hati saudara-saudara. Tidak boleh percaya dengan yang semacam itu. Hari Jumat ya atau hari Kamis itu kepala BCA Prioritas Pak Tanto telepon saya. Dia bilang, Bu bisa enggak titip pesan? Titip pesan apa Pak? Itu ya yang apa itu upgrade BCA Prioritas. Bukan Bu, itu bohong katanya. Titip pesan supaya jemaat ibu tidak kena tipu katanya. Ya, sebab itu BCA Prioritas lagi marak
Ya, saudara cuma punya saldo 10 juta, saudara bisa upgrade ke prioritas yang syaratnya itu sebetulnya berat. Lalu Pak Tanton bilang, titip pesan ya Bu, diumumkan di gereja supaya jemaat ibu tidak tertipu. Sebab apa? Sebab sudah ada yang kena tipu. 5 juta, 13 juta, ya, 100 juta, 115 juta. Karena apa? Karena pindah kartu. Akhirnya hilang semua. Saudara-saudara, itulah dunia sekeliling kita yang sedang menawarkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan keuntungan tanpa bersusah payah, tanpa mengeluarkan keringat, tanpa bercerih lelah. Tetapi ingat, bayar baliknya itu, mengembalikannya itu harus membuat pengorbanan yang sangat besar dari diri kita. Kejadian 3 ayat 19 mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Apa artinya? Artinya manusia itu memang harus bekerja keras sampai berkeringat, berpeluh, ya, baru mendapatkan hasilnya. Kerja keras itu merupakan kodrat manusia. Jadi kalau kita ingin diberkati kita harus kerja keras. Ya, kerja keras itu merupakan akan mewujudkan impian kita. Sampai kapan kita harus bekerja keras? Ayat itu mengatakan sampai kembali lagi menjadi tanah. Artinya sampai akhir hidup kita tetap harus punya pekerjaan untuk dapat melangsungkan kehidupan ini. Saudara-saudara, mari kita mau belajar tidak terpengaruh dengan promosi-promosi, ya, yang tidak memberikan hal yang baik, bahkan akan merusak. Dan yang keempat, orang fasik itu dikutuki. Tidak ada doa yang baik bagi orang fasik. Kalau saudara lihat orang yang menipu saudara, apa yang saudara katakan? Wah, bajingan itu, ya kan? Orang itu loh sudah nipu saya, orang itu sudah ini, itu dan lain-lainnya. Tidak ada perkataan yang baik. Padahal kita sangat mendambakan perkataan baik. Perkataan yang memberkati untuk menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan jadi orang fasik. Ini kita tinggalkan. Dan ini bukan bagian kita. Bagian kita adalah menjadi orang yang benar, yang Tuhan kehendaki. Apa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang pengasih dan pemurah. Penuh dengan belas kasihan. Dan ini harus menjadi bagian kita. Setiap orang bebas untuk menentukan langkah hidupnya. Tetapi Tuhan penentu akhir kehidupan. Hidup yang benar di hadapan Tuhan merupakan kunci untuk kita mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang menjaga hubungan akrab dengan Tuhan. Dia akan memperhatikan. Dia akan memperhatikan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran itu akan terus bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan. Ini harus tetap dipelihara. Ya, bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup. Bukan hanya waktu kanak-kanak, waktu jadi pemuda, sesudah jadi orang tua. Tidak, tapi seumur hidup kita harus bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan dari Tuhan. Saudara-saudara, kapan itu bisa dimulai? Kekudusan dan kebenaran itu harus dimulai dalam rumah tangga kita masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga, ya, suami sebagai imam keluarga, dia harus menjaga kebenaran dan kekudusan di dalam rumah tangganya. Istri sebagai pendamping juga harus menjaga kekudusan dan kebenaran. Anak-anak juga harus menjaga kekudusan dan kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita bisa menjaga kekudusan dan kebenaran dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dan tidak menodai kekudusan di dalam keluarga, saya yakin Tuhan tidak meninggalkan saudara dan berkat itu juga akan mengikuti saudara semua. Haleluya, saudara-saudara, karena itu jaga kekudusan diri masing-masing. Jaga kekudusan
diri keluarga kita. Kepala keluarga harus kudus. Istri harus kudus. Anak-anak harus kudus. Menantu-menantu pun harus kudus. Supaya apa? Supaya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu mengikuti kita. Haleluya. Dikatakan orang benar itu langkahnya diketahui oleh Tuhan. Ya, jadi ingat loh saudara-saudara, kita kemana itu Tuhan tahu. Langkah kita itu diketahui. Kalau langkah kita diketahui oleh Tuhan, berarti jalan pikiran kita juga diketahui oleh Tuhan. Ya kan? Kalau saudara punya pikiran yang jahat, niat hati yang jahat, Tuhan tahu. Manusia mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi pikiranmu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Saudara-saudara, kita harus menjaga supaya ini tetap kudus. Tetap kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup dalam kebenaran. Langkah-langkah orang yang hidup dalam kebenaran itu ditetapkan oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan, karena Tuhan pemegang kendali kehidupan setiap manusia. Saudara-saudara, manusia boleh melakukan apa saja, boleh mengelabui sesamanya, tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Ya. Artinya manusia boleh bebas melakukan apa yang dikehendaki. Tapi ingat, yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Orang yang benar itu bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Pernah mengalami kegagalan, pernah jatuh, tapi tidak sampai terpuruk. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Ya, tangan Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Perjalanan hidup manusia memang tidak mulus. Pasti ada gelombang-gelombang kehidupan. Tapi Tuhan berjanji bahwa tangannya yang berkuasa itu akan menopang kehidupan saudara dan saya. Kita harus percaya akan janji itu. Dan orang yang menghargai kekudusan hidupnya, orang benar yang menghargai kekudusan hidupnya, anak cucunya itu diberkati oleh Tuhan. Ya, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Hidup para pengikut Yesus ada dalam pikiran Kristus. Ikuti petunjuk Tuhan agar kita mendapat bimbingan ke arah yang tetap. Saudara-saudara, miliki terus hidup dalam kebenaran, kekudusan, agar anak cucu kita diberkati dan diperhatikan oleh Tuhan. Kita akan sedih kalau kita melihat anak cucu kita tidak diberkati oleh Tuhan. Karena itu pangkalnya sebagai orang tua, kita harus memiliki kehidupan yang benar. Supaya keturunan kita bisa diberkati oleh Tuhan. Saya ingin membagikan kisah tragis Jack Ma. Semua orang kenal Jack Ma, bukan? Ya, dia seorang tokoh, salah satu tokoh yang berpengaruh di Cina. Dia adalah pendiri Alibaba Group. Nah, Jack Ma ini mempunyai aset miliaran atau triliunan. Tetapi sayangnya seluruh keluarganya itu dihantui penyakit. Jack Ma, istrinya, anak lakinya, anak perempuannya. Mereka hanya berempat sekeluarga. Anak laki-lakinya Jack Ma ini meninggal saat berusia 22 tahun karena kanker otak. Satu kehilangan yang berat bagi Jack Ma. Dia mengharapkan usahanya itu akan diteruskan oleh anaknya. Tetapi tidak ada. Tidak ada generasi penerus. Nah, Jack Ma punya anak perempuan ternyata juga sakit, saudara-saudara. Ya, Jack Ma anak itu punya gangguan jantung, kelemahan jantung. Istrinya yang selalu menopang kehidupannya kena kanker payudara dan tidak berhenti di situ. Jack Ma pun sedang menghadapi kanker dubur. Saudara-saudara, apa gunanya semua yang didapat? Dia sudah berjuang sampai berhasil.
mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan kekayaan yang diinginkan, berhasil. Ya, yang dimiliki itu bukan ratusan ribu, tidak miliaran, triliunan. Tapi kalau semua orang sekeluarga mengalami nasib seperti itu, apa gunanya kekayaan yang didapatkan itu? Mumet kan? Punya kekayaan berlimpah, tapi kesehatannya gak baik. Dan semua itu akan ditinggalkan. Saudara-saudara, ini memberikan pelajaran moral bagi kita semuanya. Seringkali kita mumet dengan hidup yang tidak tercukupi. Kok hidupku kurang terus? Kok hidupku tidak bisa seperti orang lain? Bagaimana jika Tuhan mencukupi dan memberkati kita seperti Jack Ma? Lalu kita mengalami keadaan keluarga seperti Jack Ma. Berhasil dalam usaha. Semangatnya tidak pernah menyerah. Banyak orang kagum akan keberhasilannya. Tetapi mengalami kegagalan dalam kesehatan untuk seluruh keluarganya. Ini satu hal yang ironis. Saudara-saudara, kita harus memahami kebenaran yang satu lagi. Yaitu kesehatan adalah kekayaan paling berharga yang tidak dapat dibeli oleh uang atau oleh apapun. Haleluya. Setiap orang yang dibutuhkan hanya makan 3 kali sehari. Ya, sekenyang-kenyangnya mungkin ya tetap 3 piring yang dipakai. Dan setiap orang hanya butuh 1 dipan untuk tidur. Saudara boleh punya rumah 1, 2, 3, 5, 10 dengan kamar yang banyak sekali. Yang hanya dibutuhkan hanya 1 dipan untuk tidur. Saudara-saudara, kita mau belajar dari peristiwa orang fasik dan orang benar ini. Kita mau menghargai kekudusan yang Tuhan berikan, kebenaran Tuhan supaya tetap ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membuat kita mumet. Karena apa? Karena berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan untuk kita selalu sesuai dengan porsi kita. Pas. Ya. Tuhan tahu kemampuan kita untuk menerima. Dan Tuhan tahu kemampuan kita untuk mengelola. Karena itu, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Haleluya. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita semua perlu Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan saya tidak butuh Tuhan. Setiap orang membutuhkan Tuhan. Dalam persoalan yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Dia mendengar segala doa kita dan dia akan mengabulkan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa
hidupku, Tuhan berarti. Anugerah Tuhan sangat cukup kami terima. Tetapi kami yang seringkali kurang bersyukur dengan cara Tuhan memberkati kami. Tuhan sudah memberkati kami, tetapi seringkali kami lupa untuk bersyukur. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering kurang percaya akan janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering melakukan sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermalukan. Firman Tuhan hari ini menegur dan mengajarkan kepada kami agar kami hidup sebagai orang benar yang penuh dengan kasih dan kemurahan, memiliki kebenaran dalam hidup, terus bertumbuh dalam kekudusan, dan setiap pikiran dan langkah hidup kami dikendalikan oleh Tuhan dan dalam kontrol Tuhan, sehingga membuat hidup kami tidak mumet, tapi membuat kami memiliki hidup yang berarti. Biarlah kekudusan Tuhan terus kami miliki, agar keturunan kami, anak cucu kami diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang sudah beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati juga semua yang sudah terlibat dalam pelayanan-pelayanan untuk Tuhan hari ini. Tuhan juga memberkati persembahan-persembahan, persepuluhan-persepuluhan yang akan diberikan dan sudah diberikan untuk Tuhan. Berkati balik dengan berkat berlipat ganda. Saudara-saudara, kita menadahkan tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua keluarga kami diperhatikan oleh Tuhan. Hidup kami diperhatikan oleh Tuhan. Pekerjaan kami juga diperhatikan oleh Tuhan. Dan semuanya itu membawa kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Lewis untuk renungan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan dan menegur kami semua agar tidak mumet. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan serta makin tangguh sebagai pengikut Kristus. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan dan tim GCC Purwokerto. Anda semua luar biasa. Salam sehat dan kompak selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita berada di luar ruangan tertutup atau di angkutan umum, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.